Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan bahagia. Selamat berjumpa di channel saya ini yang akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan atau lungo piknik ke beberapa tempat menarik di berbagai daerah. Pada trip kali ini kita masih akan menuju ke pantai lagi ya teman-teman. Dan areanya juga masih sama, yaitu di sekitar Camp Beach Jepara dan Pantai Semat yang sudah kita buatkan reviewnya di episode-episode sebelumnya. Seperti pada perjalanan ke Camp Beach atau Pantai Semat ya, kita akan memulai perjalanannya dari lampu merah pertigaan Pecangan. Itu rutenya sama teman-teman. Kalau kita berangkat dari arah selatan kota Jepara atau kalau dari arah luar kota itu ya kita bisa dari Semarang atau dari Kudus. Kita akan melewati Pecangan, kemudian di lampu merah Pecangan itu kita akan berbelok ke kiri. Rute ini sudah beberapa kali kita lewati teman-teman. Jadi untuk rute ini di video ini makanya saya percepat, karena kita beberapa kali melewati rute yang sama untuk menuju ke lokasi yang akan kita tuju ini. Jadi ini memang sengaja saya skip. Jadi kalau teman-teman yang udah lihat biar nggak terlalu lama untuk video di perjalanannya. Tapi kalau untuk teman-teman baru yang belum pernah nonton, biar sedikit ada bayangan untuk rute menuju ke lokasi kita di episode ini. Menariknya dari lokasi ini teman-teman yang akan kita tuju ini lokasinya ada di belakang hotel ya teman-teman. Pantainya tersembunyi, jadi kita akan memasuki kawasan atau area hotel terlebih dahulu, kemudian pantainya itu ada di belakangnya. Tapi teman-teman gak usah khawatir ya, karena kalau kita mau ke sini tidak harus menjadi tamu hotelnya dulu. Jadi kita tidak harus menginap dulu di situ baru bisa main ke pantainya ya, karena kita datang langsung ke pantainya tanpa harus menginap pun boleh. Karena memang masih satu area, tapi lokasinya ada di belakangnya. Dan kalau teman-teman ke sana dan mau parkir persis di pinggir pantai, itu cuma bisa naik motor ya teman-teman, karena jalannya kecil. Tapi kalau bawa mobil pun bisa. Nanti mobilnya kita taruh di atau kita parkirkan di area hotelnya, dan itu tidak apa-apa teman-teman, tidak masalah, karena memang sudah biasa seperti itu. Tapi kalaupun teman-teman mau menginap dulu di hotelnya atau villanya ya sangat boleh tentu saja, karena memang masih satu area. Dan di situ tidak hanya ada hotel dan penginapan atau villa, tapi juga ada resto dan karaoke-nya. Jadi di lokasi itu ada banyak sekali hiburan teman-teman. Jadi tidak hanya ke pantai saja, tapi juga bisa ke hotel, ke restonya, atau ke karaoke-nya. Tapi memang di video ini saya tidak fokus untuk mereview hotel, karaoke dan restonya ya teman-teman ya, karena saya fokusnya untuk review di pantainya saja. Tapi nanti tetap akan kelihatan di video saya seperti apa areanya atau lokasi dari hotel, resto dan karaoke-nya. Jadi teman-teman bisa sedikit punya gambaran seperti apa situasi di lokasi. Namanya adalah Beachside Villa dan Hotel teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau poin di Google Map atau di GPS, teman-teman bisa langsung ketikkan saja Beachside Villa dan Hotel. Seperti biasanya tadi, setelah kita dari lampu merah kita belok ke kiri teman-teman dan lurus mentok, kita akan ketemu dengan masjid besar di pertigaan jalan itu. Nah itu kita akan berbelok ke kanan ya teman-teman. Jadi jangan salah untuk ke kiri ya, karena kita akan berbeloknya ke kanan. Ini juga masih rute
biasanya untuk kita menuju ke Camp Beach atau ke Pantai Semat, karena memang masih sangat berdekatan sekali. Dan juga ada satu pantai lagi yang masih di area situ, namanya Pantai Teluk Awur, dan itu memang belum saya buatkan reviewnya ya teman-teman. Nanti bisa menyusul untuk saya buatkan reviewnya tentang Pantai Teluk Awur. Dan ini nanti rutenya akan sedikit berbeda ya teman-teman, walaupun masih satu area dengan Camp Beach dan Semat. Kan kita biasanya nanti kalau mau ke dua lokasi itu, setelah kita mengikuti jalur ini kan di depan nanti ada rambu-rambu atau perempatan ya teman-teman, rambu-rambu hijau maksud saya, rambu-rambu penunjuk arah yang hijau itu di perempatan. Nah biasanya kan kita berbelok ke kiri ya teman-teman di perempatan itu untuk ke lokasi yang mau kita tuju. Nah ini beda teman-teman, di episode ini beda karena kita tidak akan melewati perempatan itu. Tadi perempatannya sudah kelewatan sedikit ya teman-teman. Itu kalau teman-teman lihat bisa review lagi, dilihat di Camp Beach dan Pantai Semat. Itu nanti itu lokasi yang saya maksud untuk belokan di perempatannya. Nah ini sedikit berbeda teman-teman karena saya carikan jalur baru yang jalurnya lebih rata, maksudnya di sini tuh jalannya lebih bagus dari sisi kualitas aspalnya. Nah kalau kita tadi belok yang di perempatan kita biasanya itu kan kita akan melewati area persawahan teman-teman. Nah di area persawahan itu memang jalannya mudah ya karena tinggal lurus saja, jadi tidak banyak persimpangan. Tapi masalahnya kalau kita lewat jalur situ jalannya lumayan banyak berlubang, jadi kurang nyaman untuk dilewati, apalagi kalau naik motor dan masih di musim hujan seperti ini. Itu repot dan bahaya sekali teman-teman, karena kita nggak kelihatan ya seberapa dalam lubangnya itu, dan kalau kita nggak hati-hati kan malah bisa keprosok atau kepleset di lubang itu karena ketutupan air. Jadi kita nggak bisa ngira-ngira kedalamannya seberapa atau besar lubangnya seberapa, nggak kelihatan. Jadi di episode ini kita akan mencari jalur lain dengan tujuan yang sama di area sekitar Pantai Semat. Jadi kalau teman-teman sudah melihat video saya yang lalu, dari perempatan yang kita berbelok itu ke kiri itu yang ada rambu-rambu hijau jalan, itu kita maju lagi teman-teman, maju sedikit saja, sekitar mungkin 1 kiloan ya, sampai teman-teman menemukan gapura seperti ini. Nah di depan sini ini ada gapura ya teman-teman, gapura Selamat Jalan. Nah di sini Desa Kedung ini, Selamat Jalan ini teman-teman berbelok ke kiri, persis di bawah gapura tadi, gapura yang Selamat Jalan dari Desa Kedung. Teman-teman bisa berbelok ke kiri di sini. Nah bisa teman-teman lihat ya, jalurnya ini memang kelihatannya sempit, tapi untuk mobil pun sangat cukup ya, bahkan papasan pun bisa itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau bawa mobil ke sini karena memang jalurnya sangat memadai ya, sangat cukup. Bagi kalau cuma bawa motor, aman sekali. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk melewati jalur ini. Nah tadi dari jalur yang di bawah gapura tadi, teman-teman kan belok ke kiri ya. Setelah memasuki jalan ini, teman-teman tinggal ngikutin saja ya. Ini kita tidak banyak simpangan juga di jalur ini, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kita tinggal ngikuti jalur aspal ini saja, jalur yang utama ya teman-teman ya. Walaupun nanti ada sedikit simpangan-simpangan itu kan pasti masuknya ke kampung atau ke permukiman warga. Teman-teman pokoknya ikuti saja jalur yang aspal ini. Ini juga tidak terlalu jauh sih teman-teman, mungkin sekitar 4 kilo aja ya. Jadi cuma berapa menit aja kita mengikuti jalur ini, nanti kita sudah sampai di area
Pantai Semat dan Camp Beach. Itu dekat sekali teman-teman. Jadi kalau lewat jalur ini lebih enak sebenarnya, jadi lebih mudah. Makanya di video ini saya coba untuk melewati jalur yang ini. Jadi silakan disimak videonya ya teman-teman, jangan di skip biar teman-teman tahu rute yang akan kita tuju ini seperti apa kalau kita melewati jalur yang baru ini. Di depan itu nanti kita akan bertemu simpangan ya teman-teman. Itu persimpangan yang kalau kita mau menuju ke Camp Beach atau ke Pantai Semat. Nah itu kalau kita ke kiri ya teman-teman ya, di depan itu ya, depan ini kita ketemu simpangan atau perempatan. Nah kalau kita ke kiri itu kita akan langsung ketemu dengan Camp Beach dan Pantai Semat. Nah ini kita berbelok ke kanan karena kita akan menuju ke beachside. Nah beachside itu sebenarnya kalau dari segi jarak sih lebih dekat dengan pantai Teluk Awur ya, tapi dari beachside pun dan dari Pantai Semat pun juga tidak terlalu jauh teman-teman, karena kita berbelok ke arah kanannya ini cuma sedikit saja, jadi tidak sampai yang jauh gitu. Nah kalau teman-teman mengikuti jalur ini kemudian teman-teman lurus mentok mengikuti jalur ini, nanti akan ketemu dengan desa Tegal Sambi dan bisa menuju ke kota Jepara. Tapi kita akan berbelok di sini teman-teman ya, karena tadi saya bilang cuma sedikit saja ya, jadi tidak sampai di ujung. Kalau teman-teman ke ujung bisa sampai di kota Jepara. Jadi kalau dari arah kota teman-teman bisa lewat jalur yang sebaliknya dari yang kita ambil ini. Nah ini tadi setelah kita berbelok ke kiri, ini juga tidak jauh teman-teman. Jadi setelah kita berbelok ini, kita hanya tinggal maju lurus sedikit saja, cuma berapa menit kok, nggak jauh. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan ya, karena ini hanya sebentar saja kita berbeloknya dari tikungan tadi. Nanti di kiri jalan itu kita akan ketemu dengan beachside, villa dan resto, dan sudah ada pelangnya besar sekali, ada tulisannya jalan ke pantai. Nah itu teman-teman
berbelok ke kiri. Nah, jalur ini pun kalau kita lewati ya lurus terus, nanti teman-teman bisa sampai ke kampus Undip. Nah, ini kita sudah sampai teman-teman. Kita berbelok ke sini. Ini adalah area dari beachside, villa dan hotel. Nah, teman-teman tidak harus menginap di sini kalau mau ke pantai, tidak apa-apa. Dan kalau membawa mobil bisa diparkirkan di area sekitar hotel dan villanya ya teman-teman ya. Nah, di depan itu yang bangunan hitam itu teman-teman, itu adalah karaoke. Jadi kalau teman-teman kesini mau karaoke juga bisa. Di samping kiri kanan ini area untuk parkir mobil. Nah, di depan sini yang ada bangunan ini itu adalah restonya teman-teman. Yang ada kursi putihnya juga itu masih area untuk restonya. Nah, kalau kita mau ke pantai naik motor, nah kita berbelok ke sini teman-teman. Jalannya memang cukup hanya untuk motor saja ya, kecil seperti ini. Nah, kita belok tadi sudah sampai. Ini di sini tujuan kita adalah kali ini di sini. Tempatnya memang tersembunyi ya. Dan kalau parkir motor teman-teman bisa langsung di pinggir pantainya, dan sudah ada papan petunjuknya kita harus parkir di mana. Nah, itu tadi teman-teman, ini area beachside. Itu tadi kelihatan karaoke dan resto. Nah, kita ada di belakangnya. Pantainya ada di sini. Kalau untuk pantai resminya kayaknya nggak ada namanya deh teman-teman. Kalau kita lihat di map pun juga nggak ada nama pantainya seingat saya. Tapi karena ini masih di area beachside, ya kita sebut saja beachside gitu. Di sini teman-teman kalau mau main ke sini nggak usah khawatir ya, karena di sini sudah ada warungnya juga, dan juga ada yang menjual makanan. Ya jelas ada yang namanya warung ya. Jadi kita bisa jajan di sini, kita juga bisa makan, karena nggak hanya jajanan ringan, kita kalau mau makan berat pun di sini juga tersedia ya teman-teman. Nah, ini warungnya di depan ini. Teman-teman kalau mau order bisa langsung ke warungnya itu, dan teman-teman nanti disediakan kursi yang cukup banyak. Jadi kalau tidak mau di area pantai atau kalau pas hujan, teman-teman bisa duduk di belakang sini. Itu sudah tersedia meja yang cukup banyak. Tapi kalau teman-teman mau duduk menghadap laut atau langsung dekat dengan laut, itu juga tersedia kursi yang di area pasirnya. Atau mau santai-santai di hammock yang itu tadi, tali-tali itu yang digantung, teman-teman juga silahkan. Kalau mau santai di hammock di situ kan asik ya teman-teman, di bawah pohon rindang, terus suasananya juga angin sepoi-sepoi, apalagi ini kan masih sekitar musim penghujan ya, jadi otomatis panas mataharinya itu tidak ada karena lebih sering mendungnya. Nah, ini areanya seperti ini teman-teman. Pantai ini sebenarnya cukup bersih ya, tapi kelihatan agak kumuh, itu kotor itu karena banyak ini teman-teman karung untuk mencegah abrasi ya. Jadi banyak ditaruh karung-karung pasir. Itu tuh bukan sampah teman-teman, jadi memang sengaja ditaruh seperti itu biar pasirnya itu tidak hanyut oleh air pantai ya, air laut ya. Jadi kalau lama-lama kan semakin erosi, jadi memang ditumpuk seperti itu untuk mencegah biar pasirnya itu nggak kena abrasi ya teman-teman ya. Jadi memang seperti itu, dan itu bukan sampah. Dan bisa teman-teman lihat ya, ini area pantainya cukup bersih karena memang penjaganya itu rajin ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya duduk di sini sebentar aja, saya sudah beberapa kali melihat pengelolanya itu menyapu area sekitar situ teman-teman. Jadi ada sampah sedikit disapu, ada kotoran sedikit langsung diambil dibuang. Jadi memang pengelolanya ini betul-betul menjaga kebersihan tempat ini ya teman-teman ya. Memang lokasinya sempit, tidak terlalu luas ya, seperti bisa teman-teman lihat ya, seperti itu. Areanya juga hanya sebatas ini saja. Tapi kalau teman-teman mau menyepi atau santai di pantai tapi tidak mau diganggu dengan banyak orang atau pengunjung yang lain, nah teman-teman bisa datang ke sini. Ini saya rekomendasikan karena di sini tempatnya enak sekali untuk sekedar kita hanya mencari
udara segar ya teman-teman, karena memang ya namanya pinggir pantai pasti udaranya jauh lebih bersih daripada kalau kita ada di area perkotaan. Nah, itu tadi review singkat saya tentang pantai ini teman-teman, Beachside. Nah, kalau teman-teman penasaran silahkan datang dan kunjungi ya, dan tempatnya mudah sekali ditemukan. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih.